Shalom, selamat pagi pemirsa dimanapun berada. Seperti biasa sebelum melakukan aktivitas kita hari ini, kita akan mendengarkan renungan pagi dari Ibu Sitanggang. Sebelum mendengarkan renungan pagi kita pada pagi hari ini, kita sama-sama berdoa. Bapa yang baik yang bertata dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur Tuhan berkat yang boleh kami rasakan hingga pada pagi hari ini. Kami boleh bangun dalam keadaan sehat. Sebentar Tuhan kami akan mendengarkan firman-Mu melalui renungan pagi. Kiranya Tuhan menjamah hati dan pikiran kami, sehingga firman ini kami boleh mengerti dan kami lakukan dalam kehidupan kami. Berkati kami Tuhan sepanjang hari ini. Berkati umat-umat Tuhan yang mendengarkan firman-Mu pada pagi hari ini. Biarlah berkat kesehatan, rezeki yang daripada-Mu boleh menjadi bagian mereka. Berkati kami Tuhan sepanjang hari ini. Mohon ampun dosa pelanggaran kami, karena kami berdoa dalam nama Yesus yang menebus kami dalam dosa. Amin. Judul renungan pagi kita pada pagi hari ini, hidup adalah perjuangan. Pemirsa yang diberkati Tuhan, dalam hidup ini setiap orang pasti menghadapi pencobaan. Seperti ombak yang tidak pernah berhenti, terus mengalir ke bibir pantai. Demikianlah kehidupan kita. Selama hidup di dunia ini, pencobaan tidak akan pernah berhenti, akan terus dan terus kita hadapi. Itulah perjuangan hidup kita. Pada kesempatan ini kita akan belajar dari firman Tuhan, bagaimana kita menghadapi kesulitan dalam kehidupan kita, dan apa yang kita dapatkan jika kita berhasil menghadapinya. Kita akan belajar dari firman Tuhan, Yakobus 1 ayat 12. Berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan, sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi Dia. Dari ayat ini, Yakobus ingin menjelaskan kepada kita bahwa ada dua makna di balik sebuah pencobaan. Ada dua kebenaran yang harus kita pegang supaya kita dapat berjuang dan bertahan dalam pencobaan, sehingga kita beroleh kemenangan dan mahkota kehidupan dalam perjuangan kehidupan kita. Yang pertama, bahwa orang yang bertahan dalam pencobaan adalah orang yang berbahagia. Yakobus menjelaskan, berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan. Memang seperti yang kita tahu, bahwa pencobaan itu selalu datang dalam kehidupan kita. Jika pemirsa pernah naik mobil, dan waktu itu hujan terus dengan deras. Saat hujan turun, air mengenai kaca depan mobil. Walaupun air kaca itu terus dihapus dengan wiper atau pembersih kaca, namun karena hujan, air itu tidak pernah habis, terus ada dan ada. Demikianlah pencobaan dalam hidup kita. Iblis seperti singa yang mengaum-ngaum, mencari kesempatan untuk mengalahkan kita. Namun ayat 12 di atas menjelaskan bahwa apabila kita bertahan dalam pencobaan, maka kita akan berbahagia. Pemirsa yang diberkati Tuhan, suatu hari saya melihat video YouTube sekelompok pendaki sedang mendaki Gunung Semeru. Begitu beratnya medan pendakian. Ada banyak tantangan yang mereka hadapi. Kelelahan, angin kencang, dingin, dan masih banyak lagi halangan. Mereka terus berjuang dan berjuang untuk mencapai puncak gunung. Waktu mau mencapai puncak, tantangan semakin kuat. Mereka berjalan 2 langkah, turun 1 langkah, dan dengan kontur tanah yang berpasir dan kemeringan 75%. Sungguh luar biasa, mereka terus berjuang, dan akhirnya mereka sampai di puncak. Sesampai di puncak, ada yang menangis, ada yang berteriak-teriak keharuan. Mereka sangat senang, bersuka cita, berbahagia setelah melalui perjuangan yang berat. Mereka akhirnya berhasil sampai puncak.
Hidup kita penuh dengan pencobaan dan perjuangan. Kadang mungkin kita merasa capek, bosan, dan sepertinya mau mundur dari gelanggang peperangan. Sepertinya persoalan tidak pernah berhenti dan sepertinya tidak ada jalan keluar. Hidup ini terlalu berat untuk dijalani sebab pencobaan terlalu besar. Namun jangan menyerah. Seperti seorang pendaki, jika kita bertahan, kita akan beroleh kemenangan dan kita akan mengalami kebahagiaan. Seperti firman Tuhan, berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan. Dalam kehidupan kita, masing-masing mungkin perjuangan yang berbeda-beda, tapi yang pasti semua kita harus berjuang dan jangan pernah menyerah, sehingga kebahagiaan boleh menjadi milik kita. Yang kedua, orang yang tahan uji akan memperoleh mahkota dari Tuhan. Dalam Yakobus 1 ayat 12 dijelaskan, sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi Dia. Dari ayat itu kita dituntut untuk tahan uji terhadap setiap pencobaan. Apa yang dimaksud tahan uji? Tokoh yang dapat dijadikan teladan sebagai tokoh yang tahan uji adalah Ayub. Bagaimana Ayub menghadapi ujian yang begitu luar biasa dalam kehidupannya. Kekayaannya habis, anak-anaknya mati, istrinya meninggalkan dia, dan Ayub menderita sakit parah. Teman-temannya datang dan mencela dia. Namun dalam semuanya itu, Ayub tetap bertahan. Ayub tetap bertekun dalam iman, sehingga Ayub beroleh kemenangan. Semuanya dipulihkan Tuhan secara luar biasa. Ayub adalah tokoh yang tahan uji, tetap kuat dalam menghadapi percobaan hidup. Mungkin kita bertanya, bagaimana seseorang bisa tahan uji? Dalam Kolose 2 ayat 7 dijelaskan, hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu, dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Dari Kolose 2 ayat 7, Paulus menegaskan supaya kita kuat dan tahan uji. Kita akan membahasnya satu persatu. Yang pertama, kita harus berakar kuat, seperti sebatang pohon yang memiliki akar yang kuat, sehingga saat badai datang, tidak akan roboh. Ketika kita menghadapi masalah dalam kehidupan kita, kita memiliki iman kepada Yesus. Bagaimanapun besarnya masalah kita, kita akan tetap kuat. Yang kedua, dibangun di atas Dia. Yesus adalah batu karang yang teguh, batu karang yang tahan menghadapi badai kehidupan. Dengan dibangun di atas batu karang, maka kita akan kuat menghadapi badai kehidupan. Yang ketiga, bertambah teguh dalam iman. Iman kita bisa saja lemah, seperti Nabi Elia setelah mengalahkan nabi-nabi Baal. Nabi Elia menjadi takut dan gentar, bahkan pergi mengasingkan diri, dan dia berkata, "Aku ingin mati rasanya." Namun Tuhan ingatkan Nabi Elia, dan Elia kembali memiliki iman yang teguh. Kata bertambah menunjukkan bahwa iman kita harus dilatih supaya setiap hari bertambah kuat dan teguh dalam Tuhan. Yang keempat, hatimu melimpah dengan syukur. Ada kekuatan dalam mengucap syukur. Dengan mengucap syukur kita berserah dan bersandar kepada Tuhan. Dan saat itulah kuasa Allah melimpah dalam kehidupan kita, sehingga kita akan bertahan dalam pencobaan, dan kita akan tahan uji.
Dan kalau kita tahan uji, maka kita akan mendapat hadiah dari Tuhan, yaitu mahkota kehidupan. Kesimpulan firman Tuhan bagi kita pada pagi hari ini, hidup ini adalah sebuah perjuangan di mana kita akan menghadapi banyak tantangan dan pencobaan. Namun kita harus bertahan dan kuat, sebab dengan bertahan dan kuat dalam menghadapi pencobaan, kita akan mengalami kebahagiaan hidup. Selain bertahan, kita harus teruji dalam menghadapi pencobaan. Teruji menunjukkan bahwa kita dapat mengatasi setiap pencobaan yang datang. Dan sungguh luar biasa janji Tuhan. Jika kita dapat tahan uji, maka kita akan beroleh mahkota kehidupan. Pemirsa yang diberkati Tuhan, sampai saat ini kita sudah berhasil melalui segala persoalan dalam kehidupan kita. Tetapi jangan lupa, berbagai tantangan yang berhasil kita lalui di masa yang lalu, itu semua dapat kita lalui melalui berkat penyertaan Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kita. Keberadaan kita saat ini merupakan bukti nyata atas penyertaan tersebut. Maka dari itu kita harus tetap beriman dan berdoa dan menaruh harapan kepada Tuhan untuk mempertahankan iman kita kepada Tuhan. Kita tidak bisa mengandalkan kekuatan sendiri, karena kita hanya manusia yang memiliki banyak keterbatasan. Tuhan mengetahui keterbatasan kita, sehingga Ia mengirimkan penolong bagi kita, yaitu Roh Kudus sebagai penguat kita. Rasul Paulus dalam Efesus 6 ayat 12 mengatakan bahwa perjuangan kita adalah melawan kuasa kegelapan dan tipu daya iblis. Mempertahankan iman kepada Tuhan sekalipun sedang dilanda badai kehidupan yang teramat parah. Lewat keteguhan imannya, Tuhan pun memulihkan kehidupan Ayub. Ayub patut dijadikan teladan untuk tak bertahan di dalam badai kehidupan, agar kita dapat tetap bertahan menghadapi badai kehidupan. Kita harus memiliki iman kepada Tuhan bahwa Dia sanggup menolong kita. Pemirsa yang diberkati Tuhan, imanilah bahwa tangan Tuhan selalu menopang kehidupan kita, yang pada akhirnya kita akan meraih hadiah yang Tuhan sediakan berupa mahkota kehidupan. Semoga firman Tuhan pada pagi hari ini dapat menolong kita untuk terus berjuang dan bertahan menghadapi kehidupan, karena hidup kita adalah perjuangan. Jika pemirsa merasa terberkati dengan firman Tuhan pada pagi hari ini, pemirsa boleh like, komen, dan share di sosial media kamu, sehingga semakin banyak umat-umat Tuhan yang mendengarkan firman Tuhan ini, dan mereka tetap berjuang, dan mereka mengetahui bahwa hidup adalah perjuangan. Dan ketika kita berhasil menghadapi setiap tantangan dalam kehidupan kita, kebahagiaan dan mahkota kehidupan adalah bagian kita. Sebelum mengakhiri firman Tuhan pada pagi hari ini, kita sama-sama berdoa. Bapa yang baik, terima kasih buat firman yang telah kami dengarkan pada pagi hari ini, yang mengingatkan kami bahwa hidup ini adalah perjuangan, yang mengingatkan kami bahwa hidup ini adalah perjuangan. Tetapi apabila kami mampu melaluinya, bahwa kebahagiaan akan menjadi bagian kami. Dan jika kami tahan uji, maka mahkota kehidupan akan menjadi bagian kami. Bantu kami Tuhan dalam menjalani setiap lika-liku kehidupan kami. Lindungan Tuhan, penyertaan Tuhan boleh menjadi bagian kami. Mohon ampun Tuhan dosa pelanggaran kami, karena kami berdoa dalam nama Yesus yang menebus kami dalam dosa. Amin. Terima kasih pemirsa telah mendengarkan firman Tuhan pada pagi hari ini. Sampai ketemu besok pagi. Terima kasih, Tuhan memberkati.